Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Permata dari kelas A dengan NIM 08051182227001. Jadi di sini saya akan mengulas kembali materi praktikum dasar-dasar penginderaan jauh dengan judul praktikum klasifikasi tak terbimbing dengan tujuan praktikum, yaitu yang pertama dapat memahami prinsip kerja perangkat lunak ARJIS. Lalu yang kedua, dapat menggunakan ARJIS untuk klasifikasi tidak terbimbing. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi klasifikasi tidak terbimbing ini sebelum ke pengolahan data. Jadi klasifikasi tidak terbimbing atau klasifikasi unsupervised itu melakukan pengelompokan data dengan menganalisa klaster secara otomatis dan menghitung kembali rata-rata kelas secara berulang-ulang dengan perangkat lunak komputer. Kemudian pada materi klasifikasi tidak terbimbing ini terdapat dua pengenalan pola, yaitu yang pertama pengenalan pola spektral dan yang kedua ada pengenalan pola spasial, di mana pengenalan pola spektral itu merupakan prosedur klasifikasi yang menggunakan informasi spektral eh, setiap piksel untuk mengenal kelas-kelas penutupan lahan secara otomatis. Lalu pengenalan pola spasial. Pengenalan pola spasial itu meliputi kategori piksel citra dengan basis hubungan spasial antara piksel tersebut. Kemudian terdapat pula sumbu horizontal dan sumbu vertikal, di mana sumbu horizontal itu menunjukkan nilai piksel pada band 2, sedangkan sumbu vertikal itu menunjukkan nilai kecerahan piksel pada band 1. Parameter yang menentukan pemisahan dan pengelompokan piksel-piksel menjadi kelas spektral yaitu ada 4. Yang pertama, standar deviasi maksimum. Nilai standar dari deviasi maksimum yang sering digunakan itu berkisar antara 4,5 sampai 7. Kemudian yang kedua, jumlah piksel maksimum dalam sebuah kelas spektral dinyatakan dalam persen. Yang ketiga, nilai pemisahan pusat kelas yang dipecah. Dan yang keempat, jarak minimum rata-rata kelas spektral berkisar antara 3,2 sampai 3,9. Lalu, proses pemisahan dan pengelompokan piksel-piksel menjadi kelas-kelas spektral itu akan terus diulangi caranya dan akan dihentikan bila telah memenuhi salah satu ketentuan, yaitu yang pertama, jumlah iterasi maksimum, eh, yaitu jumlah iterasi dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, jumlah piksel yang kelas spektralnya tidak berubah antara iterasi, dan juga itu di dalam presentasi. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke pengolahan data. Pada pengolahan data ini kita hanya menggunakan satu software, yaitu software ArcGIS. Langsung kita buka, kemudian kita masukkan data. Jadi di sini saya sudah mendownload dua data. Dari yang pertama dari website USGS, itu saya mendownload data daerah Kota Jambi, Provinsi Jambi. Kemudian di website Tanah Air itu saya mendownload data administrasinya sama, daerah Kota Jambi, Provinsi Jambi. Jadi langkah pertama itu kita masukkan dulu data Landsat-nya. Nah, kita masukin data Landsat band 1 sampai band 8. Lalu kita klik add. Nah, udah muncul ini. Bagian ini kita kecilin aja. Nah, langkah selanjutnya kita ke Arts Toolbox. Di sini kita tunggu hasil menu Arts Toolbox-nya keluar. Langkah pertama di Arts Toolbox ini kita akan melakukan composite band-nya. Nah, jadi di sini kita klik Data Management Tools, lalu kita ke Raster, lalu kita di bagian Raster ini pilih Raster Processing, lalu pilih Composite Band. Nah, untuk input raster ini kita masukin band 1 sampai band 7. Cara cepatnya ini dari sini aja. Kita
sampai band 7. Nah, udah. Untuk bagian output rasternya, ini kita simpan di data file yang kita ingat. Saya masukkan di sini. Jangan lupa dengan dalam format geodatabase. Nama file format geodatabase-nya bebas. Lalu masukkan dengan nama composite, lalu klik save, klik OK. Nah, ini kita tunggu aja hasil output composite bed-nya keluar pada layers. Nah, kalau sudah muncul tanda seperti ini, maka berarti hasil output composite bed-nya sudah berhasil dan akan muncul pada layer seperti ini. Baik, lalu langkah selanjutnya kita klik dulu pada composite ini, kita lihat ke properties, lalu kita ke source. Nah, kita lihat di sini untuk koordinat sistemnya masih memakai 48N atau north, yaitu bagian utara. Sedangkan karena saya mengambil data Kota Jambi, Provinsi Jambi, jadi saya akan mengubah koordinat sistemnya menjadi 48S karena dia berada di selatan south. Karena 48N ini berada di atas garis khatulistiwa, sedangkan data yang saya ambil itu berada di bawah garis khatulistiwa. Jadi cara mengubahnya, kita masih ke Add Toolbox, lalu kita ke Projections and Transformations, kemudian kita ke Raster, lalu kita ke Project Raster. Lalu untuk bagian input raster ini kita masukkan hasil composite tadi. Kemudian untuk output rasternya, ini kita simpan dengan nama composite project. Klik save. Lalu untuk output koordinat sistemnya, ini nah di sini kita mengubah dari WGS 48N tadi, kita ubah jadi WGS 1984 UTM Zone 48S. Klik OK, lalu klik OK. Sama seperti yang tadi, kita tunggu hasil project rasternya keluar pada layer jika berhasil. Nah, kalau udah muncul seperti ini, artinya project rasternya berhasil dan akan muncul pada layer seperti ini. Langkah selanjutnya, kita ke add data. Nah, di sini baru kita masukkan data administrasi dari Kota Jambi-nya, data RBI. Nah, masukkan yang RBI administrasi ARSHP. Lalu klik add. Nah, ini bakal jadi daerah kajian yang akan kita kaji tentang klasifikasi tidak terbimbing ini. Lalu untuk composite-nya kita centang aja kalau kita mau mengklik nantinya. Nah, ini kan masih bisa dilihat untuk net color-nya itu bandnya masih dari bawaannya band 1, 2, 3 untuk band merah, hijau, dan biru. Untuk memudahkan kita dalam mengolah data nantinya, kita ubah dulu menjadi natural color, dimana di sini kita ganti band merah itu menjadi band 4, kemudian green itu 3, lalu blue 2. Nah, natural color ini adalah warna yang biasa mata kita lihat, warna natural color, warna asli. Maka kalau udah, kita ke Add Toolbox lagi, kemudian kita ke raster lagi, raster processing,
lalu kita ke clip. Sini kita akan memotong daerah kajiannya saja. Lalu untuk input raster ini kita masukkan hasil composite project tadi. Kemudian untuk output extend, ini kita masukkan data administrasi AR. Nah, untuk output raster ini kita simpan seperti biasa dengan nama outputnya klik save, lalu klik OK. Nah, kita tunggu hasil output klipnya keluar. Nah, kalau berarti udah berhasil, udah muncul. Nah, kemudian untuk cara melihat udah diklip atau belum, ini kita bisa zoom dulu daerahnya. Lalu untuk data lensnya kita centang aja untuk melihat hasilnya. Kemudian centang juga yang RBI. Lalu centang juga yang bagian composite project. Nah, ini kan warnanya masih belum natural ya. Jadi ini kita ubah juga bandnya. Sama, warna merah itu band 3, band 4, warna hijau band 3, dan warna biru itu band 2. Nah, maka kelihatan kan warna aslinya. Yang hijau itu vegetasi, kemudian yang ini permukiman, kemudian yang ini ada non vegetasi. Nah, kalau perairannya karena ini nggak ada laut ya, jadi perairannya ini sungai. Sebelum kita melakukan proses klasifikasi tak terbimbingnya, kita pastikan terlebih dahulu kita klik customize, lalu kita ke extension. Nah, kita pastikan untuk 3D analysis sama spatial analysis itu udah tercentang. Kalau udah, kita klik close saja, lalu kita klik kanan. Nah, kita lihat dan juga pastikan image classification-nya tercentang agar datanya tidak error. Selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi tidak terbimbingnya. Jadi di bagian ini kan classification, lalu ini image classification. Nah, untuk image classification ini kita pilih hasil clip, lalu kita ke classification, kita pilih yang ISO cluster unsupervised classification karena ini klasifikasi tidak terbimbing. Lalu klik, udah pastikan input hasilnya hasil clip. Lalu untuk number of class ini kita isi aja 4 karena di sini saya akan mengisi 4 kelas, yaitu vegetasi, non vegetasi, pemukiman, dan perairan. Dan jangan lupa untuk output klasifikasinya di sini kita kasih nama unsupervised. Lalu kita klik save, klik OK. Nah, kita tunggu hasil outputnya keluar. Nah, seperti ini. Jadi bisa dilihat ini data asli, ini data klasifikasi tak terbimbingnya. Nah, jadi di sini kita tinggal sesuaiin aja. Ini udah adalah hasil klasifikasi tak terbimbingnya. Namun kita sesuaikan. Kita lihat dulu. Untuk warna coklat itu sungai. Karena nggak mungkin warna sungai itu coklat, jadi kita ganti jadi warna biru. Lalu ini kita ubah aja namanya menjadi perairan. Nah, untuk yang kedua, ini kita lihat lagi. Warna biru itu adalah vegetasi. Vegetasi itu seperti hutan. Ini kita ubah menjadi warna hijau. Sininya kita ubah menjadi vegetasi. Untuk kita lihat, nah seperti ini. Lalu kita lihat lagi untuk yang bagian nomor 3 ini adalah, kalau dilihat ini adalah permukiman, jadi kita ubah
warnanya di sini warna merah. Lalu untuk namanya itu kita ganti menjadi pemukiman. Bisa kita lihat centang lagi. Nah, untuk yang terakhir, yang keempat, itu warna biru. Ini yang biru yang ini, bukan yang ini. Kalau yang tadi kan udah kita ubah menjadi perairan. Yang biru-biru ini kita lihat dulu. Nah, seperti tanah kosong tanpa ada tumbuhan itu kita ubah menjadi non vegetasi. Warnanya kita ganti warna oranye. Lalu kita klik OK. Kita ubah namanya jadi non vegetasi. Nah, maka ini adalah hasil dari klasifikasi tak terbimbingnya. Sebenarnya ini masih banyak yang terdata yang lainnya seperti awan. Ini awan itu menjadi masuk juga seperti ini. Itu biasanya karena kesalahan dari data Landsat-nya. Namun yang kita ambil hanya 4 sesuai yang saya ambil tadi, itu 4 kelas: perairan, vegetasi, pemukiman, dan non vegetasi. Nah, jadi ini bisa dilihat perbedaan. Yang warna biru ini perairan, meskipun ini ada masuk awan, tapi kita lihat yang ininya, karena ini sungai Batanghari dari Jambi. Kemudian ada yang hijau itu vegetasi, lalu yang merah itu pemukiman, dan yang oranye itu non vegetasi. Jadi ini adalah hasil dari klasifikasi tak terbimbing, dan langkah terakhir adalah kita layoutkan. Jadi ini adalah hasil layout dari hasil akhir klasifikasi tak terbimbing, di mana ini adalah peta klasifikasi wilayah Kota Jambi dengan 4 kelas, yaitu perairan, vegetasi, pemukiman, dan non vegetasi. Jadi kesimpulannya adalah klasifikasi tidak terbimbing atau unsupervised classification adalah jenis metode pembelajaran mesin di mana algoritma diberikan data tanpa label dan diharapkan dapat mengidentifikasikan pola atau struktur di dalam data tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan kelompok atau kategori yang mungkin ada dalam data tanpa informasi sebelumnya. Beberapa teknik klasifikasi tidak terbimbing itu biasanya melibatkan metode pengurutan data, atau bisa melibatkan pemetaan data ke dalam ruang 2 dimensi atau 3 dimensi sehingga pola yang serupa ditempatkan dekat satu sama lain di peta. Kemudian yang kedua ada analisis komponen utama. Itu digunakan untuk mengurangi dimensi data sambil mempertahankan sebagian besar variabilitas. Juga dapat digunakan sebagai langkah pra pemrosesan sebelum metode klasifikasi lainnya. Kemudian yang ketiga ada analisis faktor, yaitu sama seperti analisis komponen utama. Analisis faktor ini adalah metode reduksi dimensi yang mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari data. Klasifikasi tidak terbimbing dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti pengelompokan konsumen berdasarkan pola pembelian, segmentasi pasar, pengelompokan teks berdasarkan topik, dan administrasi pada sebuah kabupaten atau kota. Dan juga sangat penting untuk diingat bahwa tidak ada nama yang atau label yang disediakan. Jadi interpretasi hasil klasifikasi tidak terbimbing ini memerlukan pemahaman domain yang kuat dan analisis lebih lanjut untuk menentukan arti dari kelompok-kelompok atau kelas-kelas yang akan dihasilkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.